ada juga yang bilang nih karakter anak laki emang lebih manja ya sama ibunya. Beda ya sama anak perempuan itu ada kecenderungan sih gitu ya. Pasti banget anak perempuan itu karakternya tekun, kinerjanya gitu ya, nggak juga gitu ya. Tapi memang kebanyakan kalau anak perempuan itu karakternya itu komunikatif ya, terus kemudian empati. Jadi jangan sampai kita salah milih sekolah yang Betul. maunya orang tua karena aja. gengsi ya kan, bener. Karena gengsi, terus kemudian karena promo. Iya. Jadi memang ada kecenderungan, jadi bukan pasti fix begitu gitu ya. Misalnya pasti banget anak perempuan itu karakternya tekun, kinerjanya gitu ya, nggak juga gitu ya. Tapi memang kebanyakan kalau anak perempuan itu karakternya itu komunikatif ya, terus kemudian empati, terus kemudian juga yang berhubungan dengan apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab, itu kebanyakan begitu. Anak laki-laki biasa karakternya tuh spontan, penasaran, terus komunikasinya ya nggak sebanyak anak perempuan ya, terus impulsif gitu. Nah itu sebetulnya, tapi bisa aja si anak perempuan berkarakter seperti yang anak laki-laki juga bisa gitu, karena pada dasarnya semua karakter-karakter itu harusnya dimiliki sama anak laki-laki dan perempuan gitu. Yang ngebedain hanya saja respon-responnya dia kan gitu. Jadi pada anak laki-laki kalau dia kecenderungannya introvert pribadinya, tapi kita pengen dia tetap punya karakter yang bertanggung jawab, ya sangat bisa dong. Walaupun dia introvert, kita jadikan dia anak laki-laki atau anak perempuan yang punya tanggung jawab, integritasnya tinggi, empati, jujur, setia kawan, suportif. Nah itu yang kita shape, kita pahat dia supaya punya karakter seperti tadi. Walaupun kepribadiannya introvert atau extrovert gitu. Ya berarti ada nggak sih sebenarnya perlakuan khusus nih Bunda, yang kalau misalnya karakter anak laki-laki, karakter anak perempuan yang kita mau bentuk nih harus jadi perempuan tuh harus jadi seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Ada perlakuan khusus dari cara mendidik nggak? Sebetulnya sama aja ya, mau anak laki dan perempuan. Yang penting adalah stimulus dasarnya adalah memberikan rasa aman dan nyaman di dalam rumah. Mau anak laki-laki, anak perempuan, itu yang di dalam rumah itu harus secure, harus nyaman. Jadi apapun nanti yang diajarkan sama orang tuanya, ayah bundanya, baik dia laki atau perempuan, dia tetap bisa menyerap itu gitu. Contoh model perilaku terkait dengan ibadah ya kan, itu kan akan merujuk kepada disiplin, terus mengerti mengenai mana yang boleh dan enggak. Nah itu kan mau anak laki anak perempuan ya orang tuanya harus mencontohkan itu, harus ngajarin itu kan gitu. Jadi treatmentnya sama aja anak laki dan perempuan, jadi nggak usah terlalu dibeda-bedain ya. Pendekatan personal perlu memang, misal karena dia anak introvert, oh berarti dia tuh seneng tuh kalau ngomongnya one on one personal. Jadi orang tuanya tuh ayah bundanya nasehatinnya tuh one on one. Kalau anaknya extrovert ya mungkin sambil ngerjain apa ini segala macam, ada adeknya, kita ngobrol, dia nggak ada masalah gitu. Tapi once dia introvert ya values itu atau nilai-nilai moral kita sampaikan secara one on one gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya laki-laki sama perempuan, tapi yang beda tuh pola pendekatannya gitu. Anaknya kepribadiannya apa, terus pendekatan kita seperti apa. Ya. Oh gitu. Nah kalau ngomongin karakter anak nih, kadang kan aku juga ya sebagai bunda gitu suka bingung gitu, cocok nggak sih gitu anakku itu masuk di sekolah yang mana ya bunda ya gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih itu karakter anak dengan kita milih sekolah gitu? Iya, salah satu hal yang penting banget pada saat pemilihan sekolah itu adalah memetakan karakter, kepribadian dan juga temperamen si anak kita tuh seperti apa. Misal dia adalah anak yang kecenderungannya aktif, spontan, tentu kita harus memilih sekolah yang banyak sekali kegiatannya ya kan, artinya kegiatan yang positif, misalnya yang eksploratif, yang interaktif. Nah itu kita harus cari tuh sekolah-sekolah yang modelnya demikian gitu ya. Kalau misalnya anaknya modelannya seneng kompetisi ya kan dari kecil tuh kelihatan tuh anak-anak yang alaminya seneng banget tuh, kayaknya bawaannya maunya kompetisi aja gitu ya. Ya kita boleh tuh memilihkan sekolah yang memang ada jalur-jalur untuk pengembangan diri terkait dengan
lomba-lomba, kompetisi gitu, karena mungkin itu yang dia butuhkan. Terus mungkin ada anak juga yang tipenya nggak bisa tuh kalau di kelas, di lingkungan yang terlalu banyak orang, berarti kita harus memilihkan sekolah yang itu small class, kemudian yang banyak pendekatan personal gitu ya, yang gurunya bisa one on one. Nah itu mungkin seperti itu yang bisa dipilih sama orang tuanya, karena keberhasilan pendidikan ditentukan pada saat orang tua mengambil keputusan sekolah anaknya di mana gitu. Apalagi kalau udah SD ya, SD kan sekolahnya rentangnya panjang tuh, ya kan, nggak kayak di playgroup ya kan, yang masih main-main banget. Kalau udah di sekolah dasar itu sudah harus punya karakter yang distimulasi dengan optimal terkait dengan tanggung jawab dan disiplin, ketekunan, ketelitian. Nah itu yang harus dimaksimalkan gitu. Jadi ya memilih sekolah salah satunya pertimbangkan temperamen, karakter dasar atau misalnya kepribadian dasar anak gitu. Jadi jangan sampai kita salah milih sekolah yang Betul. Maunya orang tua karena gengsi ya kan, bener. karena gengsi, terus kemudian karena promo. Iya. Terlibat potongannya banyak gitu. Atau misalnya kakaknya udah di sini ya kan, sibling, adanya gitu ya. sibling dapat diskon lagi gitu. Ada juga yang gitu sih. Berarti kan kalau tadi penjelasannya Bunda Ayang ya, sekolah itu berpengaruh banget sama pembentukan karakter anak. Betul. Apalagi di usia SD gitu ya. Di bawah 12 tahun. 12 tahun, 6 tahun gitu. Boleh nggak sih ngasih tips gitu ya, atau ke para bunda dan ayah nih, kalau urutannya gimana sih kalau mau milih sekolah nih yang sesuai dengan karakter anak, apa aja yang harus dipertimbangkan? Iya, kalau memilih sekolah yang pasti pertama itu kan riset ya. Jadi kita tuh harus punya minimal deh 2 atau 3 sekolah yang kita tuju gitu ya. Karena apa, risetnya itu berdasarkan values keluarga kita. Jangan sampai kita memilih sekolah ternyata agak bertolak belakang nih sama values keluarga yang sudah kita coba tanamkan. Kenapa harus ada kemiripan? Supaya anaknya nggak bingung. Jadi pintu values-nya tuh sama, ya kan? Jadi riset dulu mengenai sekolah-sekolah tadi. Kemudian berikutnya adalah mengenai jarak ya. Jarak itu juga perlu dipertimbangkan. Misal kalau kayak kita di kota-kota besar seperti ini ya kan, jarak pendek tapi macetnya ya bun, macetnya panjang gitu kan. Itu juga perlu dipertimbangkan karena fisik itu juga mempengaruhi gitu ya. Terus kemudian tentang kurikulum ya, kurikulumnya mau yang berhubungan dengan apa, pengembangan karakter kah atau yang seperti apa, itu juga perlu untuk di tracing sehingga kita bisa mencocokkan nih, oke, karena kami juga sebagai orang tua ingin ada pengembangan dari sisi karakter anak, maka kita harus menyekolahkan dia sekolah dengan basis ABC, itu harus ya. Lalu kemudian metode belajar, itu orang tua juga harus tahu ya, metode belajar sekolah ini cocok nggak ya sama anak saya yang spontan, impulsif, komunikatif dan sebagainya. Nah itu juga harus dicari tahu. Kemudian observasi ya, kalau aku biasanya nyaranin orang tua untuk mengajak anaknya ke sekolahan tadi di waktu-waktu sekolah itu sedang istirahat. Kita bisa melihat dinamika sekolahan tadi cocok apa enggak dengan karakter kepribadian dasar anak kita. Itu pada saat kita nyampe sekolah, itu kelihatan anak-anaknya tuh lari-larian tuh happy gitu kan. Terus dari depan aja tuh kayak tim pengamannya kayak satpamnya, front office-nya tuh wajahnya tuh ceria juga. Berarti sebenarnya dominan di culture di sekolahan tadi itu penuh dengan kesenangan, bahagia, anaknya senang. Nah, itu kalau anak diajak pada saat momen-momen tadi, dia jadi nyerap, ternyata menyenangkan ya sekolah di sini gitu. Terus nanti diajak lagi ke sekolah yang berbeda gitu. Jadi biarkan dia juga merasakan sensasi. Karena kan yang paling tahu tentang dirinya kan anak itu sendiri kan, ya kan. Terus kemudian cek juga ini kebutuhannya apa, anaknya butuh apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi jangan cuman anak saya harus di sekolah yang bisa supaya anak saya jago matematika. Tapi kita mengabaikan tuh karakter-karakter atau kepribadian dasar dia yang sudah ada, yang sudah cukup ya kan, yang dasarnya. Karena kita fokusnya sama kelemahan ya kan, padahal justru ini harus dikembangkan. Kalau ini dikembangkan yang baik-baik dan positifnya, maka yang kurangnya ini bisa apa ya, ada eskalasinya lah gitu kan. Nah itu yang dilakukan. Kemudian yang penting juga sih finansial ya, jangan sampai
kita memilih sekolah, sudah mempertimbangkan karakter, A, B, C, D, tapi ternyata di perjalanan kita ada kesulitan secara ekonomi. Yang anaknya udah pas di situ, akhirnya kita pull out kan. Itu kejadian banyak waktu pandemi sih. Aku punya banyak klien begitu. Dia udah happy banget anaknya, karakternya udah kebentuk dengan kebiasaan-kebiasaan. Tapi karena ada masalah secara perekonomian, dia harus ditarik dari sekolah itu, kemudian adjust lagi di sekolah baru yang ternyata nggak sesuai. Nah, itu harus dipertimbangkan orang tua, sehingga dia bisa mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang terbaik sesuai dengan tadi apa yang kita inginkan untuk bisa dimaksimalkan lah dari perkembangan anak kita. Lumayan ini ya, Bun. Banyak ya? Banyak ya. Banyak ya, Bun, PR-nya. Poin. Bun, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi makanya kenapa saat kita memilih sekolah anak, itu nggak boleh yang Juli ini dia sekolah, terus kita baru carinya 2 bulan kemarin. Itu tuh bener-bener tarik mundurnya kalau misalnya bisa 1 tahun sebelumnya. Jadi kayak kita main-main ke sekolah-sekolah, tanya-tanya, riset-riset, itu kan butuh waktu ya. Sampai akhirnya 6 bulan sebelumnya kita oke nih. Karena kalau sekarang kan mau masuk SD ada seleksinya, ada observasinya, ada ini dan itunya kan. Nah itu kita udah ajak banget gitu, mau masukin dia di mana gitu. Berarti sebenarnya penting banget ya minta pendapat anak tuh saat milih sekolah. Iya dong. Walaupun misalnya dia baru masuk TK gitu. Kadang kan banyak yang bilang gitu ya kayak ngapain sih minta pendapat anak, udahlah ikut kata bunda, bunda yang paling aja. tahu, bunda hidup lebih lama. Jadi nggak usah dengerin anak, bunda aja yang menentukan kamu sekolah di sini. Kamu yang gitu. penting sekolah yang rajin, ya kan? gitu. Ya kalau since anaknya udah bisa diajak komunikasi karena yang ngejalanin hidupnya kan nanti dia. Bundanya sama ayahnya emang ikut di dalam kelas kan? Enggak, ya kan? Emang bundanya ayahnya ikut dia waktu assembly latihan kan? Enggak gitu kan? Jadi ya memang kalau anak itu sudah bisa diajak bicara, diajak ngobrol gitu, ditanyakan pendapatnya, itu juga melatih tuh cara atau konsep berpikir ya, analytics ya. Jadi banyak lah yang bisa didapatkan manfaatnya dengan kita ngajak ngobrol dia soal pemilihan sekolah gitu. Jadi penting ya menghargai walaupun penting. Nanti kalau ada rencana-rencana lagi ditanya-tanyain aja terus anaknya ya kan. Sekali mana gitu. Jadi jangan diabaikan ya Bun pendapat anak gitu ya. Dia punya hak untuk dimintai jawaban. Artinya dia punya hak untuk menyuarakan. Aku nggak suka di sini Bun, di sini tuh kayak ini segala macam. Oke, kalau kita rasa itu karena kekurangan informasi dia nggak paham, ya sudah. Tugas kita adalah menjelaskan, memberikan contoh, memberikan visualisasi, melihatkan dia, misal kalau ada video-video kita pertontonkan supaya apa, dia jadi punya clarify ya, maksudnya secara pemahamannya oh iya ya gitu, jadi dapat insight gitu. Oke, tapi sebenarnya idealnya nih anak tuh punya karakter apa sih yang harus dibentuk gitu saat di usia SD atau mungkin dari balita dulu nih sebelum dia masuk SD, idealnya karakter apa yang harus dibangun? Yang pertama itu keberanian, ya kan, itu juga berhubungan sama kepribadian gitu ya, tapi bisa dibentuk. Jadi either dia introvert kah, extrovert kah, dia harus punya karakter kepribadian yang berani gitu ya, karena dengan itu dia bisa untuk bicara, dia bisa untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam kepalanya, dia bisa perform ya, dan itu dimulai dari rumah kan. Berarti kan kita di rumah harus menumbuhkan rasa percaya diri. Ya, misalnya jangan sampai mematahkan ide-idenya, ya kan, terus kemudian nggak pernah ngajak dia diskusi, ya, jadi itu harus dari rumah, sehingga nanti kalau dia udah di sekolah di PAUD, minimal dia sudah ada keberanian, terus kemudian tanggung jawab itu kan juga bertahap, ya sesuai sama usianya aja dulu. Misalnya umur 4 tahun saat dia belajar makan, minum dengan alat-alat perangkat makan ya. Ya udah dia diajarkan cara membersihkannya, menatanya, itu harus diajarin. Itu berhubungan juga tanggung jawab ya, saat dia main, beresin mainannya, itu tanggung jawab. Terus disiplin waktu. Kenapa anak-anak itu perlu regulasi kan? Pagi ngapain, nanti abis itu ngapain, itu regulasi, itu disiplin. Nah itu semua dari masa PAUD. Dan itu mulainya nggak tiba-tiba di PAUD dia disekolahin, tapi dari rumah gitu.
Terus empati, karena dia kan berelasi sosial, itu juga dimulai dari rumah ya. Lalu kemudian kejujuran, itu juga harus. Jadi karakter-karakter dasar itu yang semakin diasah itu akan menguatkan dianya, sehingga dia punya kepribadian yang positif dan kemudian karakternya juga kuat, daya tahannya bagus gitu, karena dia strong gitu, mentalnya betul. Gitu. Sebenarnya mungkin masih banyak banget nih pertanyaannya nih Bunda Ayang. Tapi kayaknya kita akan tanya terakhir nih ke Bunda Ayang gitu ya, soal sebenarnya kalau di usia anak sekolah lebih besar mana sih pengaruh karakter anak nih? Pengasuhan di rumah atau di sekolah? Oke. Kalau kita bicara tentang pengasuhan gitu ya, orang tua anak-anak di sekolah kan adalah guru ya. Biasanya semakin lama durasinya itu kan kebanyakan di sekolah. Jadi kalau waktu dia TK, SD, SMP, SMA, biasanya kalau SMA lebih panjang lagi ya. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi di dalam dinamika sekolahan tadi, pertemanan, guru, komponen-komponen lain yang di sekolahan itu sangat mempengaruhi gitu karakter kepribadian anak itu seperti apa. Orang tua juga berpengaruh. Jadi makanya kenapa di rumah sama di sekolah itu value-nya harus sama, ada kemiripan gitu, sehingga si anak ketika mempelajari itu dari sekolahan dia juga dapat itu di rumah atau sebaliknya gitu. Jangan ada perbedaan yang signifikan gitu, sehingga itu akan membingungkan anak, akhirnya dia punya karakter yang buruk gitu kan. Jadi mungkin jadi suka bohong, ugal-ugalan, nongkrong-nongkrong gak jelas gitu kan. Jadi memilih sekolah itu sama saja juga dengan membentuk kepribadian anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua memilih sekolah sesuai dengan values-nya kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin maksimalkan, maka anaknya jadinya seperti itu. Tapi jangan lupa kita tetap harus komunikasi dengan pihak guru ya di sekolahan gitu, untuk tetap memagari anak kita ini tetap ada di dalam koridor yang sesuai dengan nilai moral, etika dan sebagainya. Karena kan guru tetap nggak bisa fully atensi dengan ratusan siswanya kan, sehingga kita memang jadi orang tua harus proaktif gitu kepada pihak sekolah untuk sama-sama diskusi mengenai perkembangan karakter anak kita. Gitu. Seru banget obrolannya Bunda Ayang. Kayaknya emang dari sebelum kita hamil kita udah persiapkan diri dulu. Betul. Lalu nanti itu mulai kebentuk tuh karakter anaknya, milih sekolah seperti apa. Tapi tetap ya balik lagi kuncinya di pengasuhan orang tua. Gitu bukan Bunda Ayang? Yes. Oke, ada pesan dan kesan buat Bunda dan Ayah di rumah? Oke, ini buat Ayah Bunda di rumah yang saat ini sedang dalam proses gitu ya untuk bisa membantu perkembangan anaknya supaya memiliki karakter yang kuat. Pertama, buatku sih yang paling penting adalah jadilah model perilaku positif gitu. Karena biasanya orang tua yang berkarakter kuat itu akan juga memantulkan karakter tadi kepada anak-anaknya ya. Jadi buat ayah bunda semuanya yang ada di rumah, jadi model perilaku yang positif buat anak, terus berikan stimulasi pada anaknya, dan jangan lupa rangkul anak dengan sering berkomunikasi secara terbuka sehingga pesan-pesan moral itu akan tersampaikan kepada mereka dan mereka merasa nyaman bersama orang tuanya di rumah gitu. Menyejukkan hati. Ya, selamat mengasuh ya, Aibun, Bunda, Ayah dan Bunda. Terima kasih. Sama-sama, Bunda Firly. Ngobrol-ngobrolnya, buat sharing-sharing ilmunya gitu. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Ayah di rumah. Terus makasih juga untuk Bunda dan Ayah yang sudah menonton Bunda Talks episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kira-kira kita akan bahas apa aja ya di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah. Firly, Nabila pamit. Sampai jumpa di Bunda Talk selanjutnya.